kelompok Mukarabin, Rizky Dwi Handayani dan Titis Suryaningsih akan mempresentasikan tentang sistem pakar, jurnal sistem pakar dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web, Studi Kasus UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Pertama-tama, pengertian dari sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang memperlihatkan derajat keahlian dalam memecahkan masalah di bidang tertentu sebanding dengan pakarnya. Sistem pakar sendiri adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang bisa diahlikan oleh para ahli. Dan sistem pakar baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Itu. Lalu identitas jurnal yang akan kami analisis adalah jurnal dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web, Studi Kasus UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Penulis adalah Ahmad Repaldo, Yupianti dan Ilayati Betty. Volume jurnal volume 19, nomor jurnal 2023, jumlah halaman 8 dan tahun jurnal adalah April 2023. Latar belakang. Manusia yang mengalami gangguan tidur seringkali menganggapnya sebagai hal yang wajar sehingga kurang diperhatikan. Sebagian orang memilih pergi ke seorang psikolog untuk mengatasi masalah gangguan tidur yang dialami. Kemiripan gejala gangguan tidur membuat psikolog mengalami hambatan dalam mendiagnosa jenis gangguan karena tidak semua gangguan dan gejala psikologis dapat dipahami secara detail oleh psikolog. Psikolog membutuhkan waktu lebih untuk memvonis gangguan psikologis yang diderita oleh pasien, tidak terkecuali untuk pasien dengan gangguan tidur, karena tidak jarang psikolog harus membuka kembali catatan atau panduan untuk diagnosa kelainan psikolog atau PPDGJ. Untuk itu diperlukan suatu aplikasi sistem pakar yang dapat mendiagnosa gangguan tidur yang dengan mudah diakses agar gangguan tidur dapat diatasi dan tidak menimbulkan gangguan mental yang lebih serius ke depannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizky Dwi. Silahkan Mbak Rizky untuk tujuan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Mukarabin, yaitu tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini untuk memberikan diagnosa penyakit gangguan tidur yang dialami pasien dengan bantuan sistem pakar. Jadi nggak perlu dari dokter juga bisa, tapi melainkan dari sistem pakar langsung. Yang kedua, untuk memudahkan pasien agar tidak perlu pergi ke dokter untuk konsultasi. Kalau mungkin parah baru konsultasi bisa. Terus yang ketiga, agar lebih praktis dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Hal-hal yang digunakan sistem pakar untuk mendiagnosa gangguan tidur dan solusinya. Yang pertama yaitu basis pengetahuan dari jenis penyakit. Dalam basis ini terdapat 3 jenis penyakit, yaitu insomnia, parasomnia, dan hipersomnia. Yang kedua, basis pengetahuan gejala. Dalam basis ini terdapat 15 gejala yang dapat dipilih sesuai dengan gejala yang dialami. Yang ketiga, basis pengetahuan solusi. Dalam basis ini terdapat solusi dari 3 jenis penyakit yang ada. Selanjutnya, cara kerja sistem pakar. Sistem pakar menggunakan metode forward chaining. Metode forward chaining adalah suatu metode pengambilan keputusan yang berangkat dari siklus mengenal kemudian beraksi. Jadi pertama-tama sistem mencari aturan
yang kondisinya terdapat di memori kecil. Kemudian memilih salah satunya dan menjalankan aksi yang bersesuaian dengan aturan tersebut. Pemilihan aturan yang akan dijalankan berdasarkan strategi tetap yang disebut strategi penyelesaian konflik. Aksi tersebut menghasilkan memori kerja baru dan siklus diulangi lagi sampai tidak ada aturan yang dapat dipicu atau tujuan sudah terpenuhi. Dan untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Titis. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rizky mengenai metode penelitian. Dalam metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode waterfall dengan tahapnya yang pertama yaitu requirement analysis dan definition, yaitu peneliti mencari fakta-fakta tentang masalah tidur. Kemudian selanjutnya yaitu sistem dan software design. Peneliti kemudian mendesain sistem dari mulai login sampai dengan solusi yang didapat pasien. Selanjutnya yaitu implementation dan sistem testing. Peneliti mencoba dari sistem bakar tersebut atau proses simulation. Kemudian integration dan sistem testing merupakan penetapan sistem dan menguji sistem apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Selanjutnya yaitu yang terakhir operation dan maintenance, mengoperasikan kepada pasien dan selalu merawat sistem. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Ada 3 metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Peneliti melakukan observasi, meneliti objek secara langsung. Dan yang kedua yaitu wawancara. Peneliti bertanya kepada pakarnya, yaitu Dr. Evi Suhati. Kemudian studi pustaka, mengumpulkan data dengan cara membaca buku perpustakaan dan buku daerah serta artikel dari internet. Lanjutnya Pak. Dan untuk hasil penelitian dan kesimpulannya, sistem pakar ini dapat diakses melalui web http://puskesmas-dewa.com. Sistem menggunakan bahasa PHP dan database MySQL. Hasil pengujian menggunakan Blackbox. Pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Ada 2 yaitu pengujian login dan pengujian input data gejala. Dari hasil pengujian diperoleh hasil 100% fungsionalitas berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada pengujian sistem yang dilakukan di UPT Puskesmas Telaga Kota Bengkulu, didapatkan gejala dan penyakit dari 7 data sampel yang ada. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan diagnosa yang dilakukan oleh aplikasi dan dibandingkan dengan diagnosa yang dilakukan oleh pakar. Baik, terima kasih. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.